Five. Okay. So what's the idea here? What's the He wants to idea? get that queen to g. Oh my gosh. Oh my goodness. Okay, that's it, James. I can't. Somebody. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Check and Mate. Dan kayak video yang udah kalian tonton tadi ya, dimana ada Queen Sacrifice teman-teman dari seorang Grandmaster Xu Yi. Dan sebelum kita mulai pertandingannya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan dua Grandmaster ini teman-teman. Yang pertama adalah Pranesh. Pranesh adalah seorang Grandmaster asal India. Dan dia itu pertama kali dilatih oleh RB Ramesh teman-teman. Dia itu memperoleh norma Grandmasternya di Delhi Grandmaster Open 2020 ke-18 dengan mengalahkan Stanislav Bogdanovic, Adam Tukhaev, Visak NR, dan Van Huy Nguyen. Pada tahun 2023, Pranesh juga memenangkan Piala Rilton yang diadakan di Stockholm, turnamen internasional pertama sirkuit FIDE 2023. Dan dia itu sekarang menjadi Grandmaster India ke-79 teman-teman. Dan dia ini umurnya masih 17 tahun ya. Hebat banget nih Pranesh ini teman-teman. Dan yang kedua yaitu Xu Yi. Dia adalah seorang Grandmaster catur asal Tiongkok teman-teman. Dan pada November 2022, Xu bermain untuk Toledo City Trojans di konferensi ketiga Asosiasi Catur Profesional Filipina atau PCAP teman-teman. Dan pada bulan Juli 2023, Xu memenangkan Thailand International Chess Open Master mengungguli Diptayan Ghosh dan tidak terkalahkan selama acara tersebut. Oh ya, ini Xu Yi ini lahir pada 28 Mei 1998 ya. Berarti dia sekarang 25 tahun ya, teman-teman. Oh, 26 tahun ya berarti. Sekarang 2024 ya. Oke, itu aja untuk perkenalan kita dari dua GM yang hebat-hebat ini, teman-teman. Dan kita langsung aja bedah di in-game-nya. Emang Queen Sacrifice-nya itu kayak gimana. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, kita udah masuk ke in-game-nya. Dan sekarang kita POV-nya sebagai Grandmaster Pranesh ya. Grandmaster Pranesh sebagai putih. Dan Grandmaster Xu Yi sebagai hitam teman-teman. Di sini Pranesh membuka opening dengan E4, dibalas dengan E5. Di sini ada kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3. Dan di sini ada kuda ke C6 teman-teman. Jadi ini sangat-sangat simetris ya, 4 kuda di luar dan masing-masing 1 pion di luar teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan bishop ke B5 dan di sini ada kuda ke D4 teman-teman. Kelihatannya kayak blunder 1 pion tapi tenang teman-teman, ini sebenarnya masih termasuk dalam teori ya. Kalau misalnya dilanjutin kayak gini, ini masih termasuk dalam teori teman-teman. Tapi di sini tuh Pranesh lebih memilih untuk memundurkan bishopnya ke petak C4. Lalu dilanjut dengan bishop ke C5. Nah kalau sekarang baru ngeblunderin, atau bukan ngeblunderin ya teman-teman, nge-sacrifice dari 1 pion untuk aktivitas yang lebih ya. Jadi di sini langsung aja sama Pranesh itu diambil dari pionnya. Lalu di sini ada queen ke petak E7 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke D3. Dan kalau misalnya kalian nanya apakah kuda ke D3 untuk menyerang dari bishop adalah gerakan yang terbaik, jawabannya adalah bukan ya teman-teman. Kalau misalnya sesuai engine move, di sini tuh gerakan terbaik adalah F3. Oke, kita coba review sedikit aja. Karena ini tuh bakal jadi draw teman-teman kalau misalnya dimainin dengan sempurna ya. Misalnya di sini dilanjut dengan push, makan, terus pin dari queennya, lalu di sini misal dilanjut dengan pion ke petak D3 buat ngeluarin dari bishopnya. Di sini mungkin item bakal castle, bishop ke petak E3, lalu di sini dilanjut dengan makan, dan di sini kita sacrifice dari rooknya ya. Rook makan kuda, makan, dan di sini bakal ada rook ke petak E8 teman-teman. Dan mungkin di sini gerakan terbagusnya dilanjut dengan mempush pionnya ke C3 untuk ngejauhin dari kudanya ya. Dan setelah misalnya makan, di sini bakal ada queen ke petak H4 teman-teman. Jadi ini pin, ini ke pin, ini juga nyerang dari sini, ini juga ke pin ya teman-teman. Dan nggak bisa dimakan ya. Kalau bisa dimakan, ini bakal dimakan teman-teman dan nggak akan bisa diambil balik karena dari pionnya ini ke pin ya. Jadi misalnya di sini dilanjutkan dengan king ke petak D2 dan di sini bakal tetap dimakan oleh rook teman-teman. Jangan salah ya, jangan dimakan pakai ini, tapi misalnya dimakan pakai ini, lanjut kayak gini, cek, dan ini nggak bisa ditutup pakai queen ya teman-teman. Karena kalau bisa ditutup pakai queen, ini bakal kehilangan dari queen ya. Ini ada skewer ya, jadi nggak bisa dimakan ke sini, ini harus sacrifice. Makanya paling kingnya ke arah C1 dan di sini setelah cek sini ini akan ada fork teman-teman. Tapi ini tetap seri ya karena ini kalau bisa digerakin sama engine teman-teman. Misal ke sini, sini, terus ini buat tempat kabur ya, dan setelah skak sini, dan ini bakal jadi repetisi teman-teman. Karena kalau misalnya ke sini ini bakal langsung jadi skakmat ya. Jadi meskipun di sini putih tuh menang tukeran di mana rook dan bishop lebih kuat rook ya, tapi di sini tuh bakal jadi force draw teman-teman. Makanya di sini
Ups. Di sini tuh apakah gerakan ini terbaik? Enggak ya teman-teman, ini gerakan yang terbaik, tapi kita lihat di sini Pranesh tuh punya ide apa ya buat ngelanjutin dari game ini. Jadi setelah kuda ke petak D3, di sini Shu Yi melanjutkan dengan pion push teman-teman. Lalu di sini ada makan dan di sini ada bishop ke petak B6. Lalu di sini dilanjut dengan bishop ke petak B3 dan maksudnya bishop ke petak B3 ini apa? Kalian kalau misalnya di sini main dan kalian salah ngegerakin ya teman-teman. Misal kalau kayak gini kan kelihatannya kayak yang aman-aman aja nih, kayak nggak ada yang terjadi. Tapi kalau misal kalian castle aja teman-teman, ini langsung kalah besar ya. Karena di sini tuh bakal ada bishop ke petak G4 teman-teman, nyerang dari queennya dan ya udah sih tinggal tutup aja, nggak bisa ya teman-teman karena ingat di sini ada pin teman-teman. Jadi tinggal makan ini ke skak sini dan ini bisa jadi fork lagi teman-teman. Dan kalau misalnya sorry. Dan kalau misalnya kalian setelah castle dan bishop ke petak G4 lalu kalian ke sini teman-teman, ini bakal ke trap ya dari queennya, lihat. Ini trap yang aneh tapi ya emang kayak gitu teman-teman. Di sini queennya bakal ke trap ya. Makanya setelah bishop ke petak B6 di sini tuh Pranesh ngelanjutin dengan bishop ke petak B3 teman-teman. Jadi ngejaga dari pion C2-nya ya. Jadi kalau misalnya hal yang tadi terjadi setelah castle ya, ini tuh bakal ke defense teman-teman. Jadi setelah ntar queennya ke sini, ini tuh nggak akan bisa dimakan lagi ya karena ada bishop yang ngejaga teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan castle dan tetap teman-teman bishop ke petak G4 ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E1 dan ini udah nggak bisa kayak tadi ya teman-teman karena udah dijaga sama bishopnya. Tapi di sini tuh Shu Yi menggerakkan brilliant move-nya yang pertama teman-teman. Dimana dia itu menggerakkan kuda ke petak F3 check teman-teman. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya nggak dimakan ya udah jelas ya teman-teman, queennya bakal diambil. Dan kalau misalnya dimakan, kita lihat ya, karena di sini Pranesh memilih untuk memakan dari kudanya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan bishop makan pion dan kita lihat ya teman-teman, di sini tuh kingnya bener-bener udah terbuka dan dia itu udah nggak bisa kemana-mana teman-teman. Kalau misalnya kita jadi item di sini pasti cara yang kita pikirkan untuk ngeskakmat dari item adalah dengan kesini lalu kesini kan teman-teman, atau misalnya lewat sini terus kesini ya teman-teman. Makanya di sini tuh Pranesh menggerakkan pion ke petak H3 teman-teman. Niatnya apa? Niatnya itu kalau misalnya kuda ke petak H5, ini tuh king bisa ke petak H2 teman-teman. Dan ketika queennya udah nyampe di sini, ini tuh bisa dijaga ya, jadi udah nggak ada skakmat dan bahkan ini jadi menang besar buat putih teman-teman. Tapi yang GM Pranesh lupa bahwa di sini tuh kuda nggak harus ke sini teman-teman, dan nggak harus juga queennya ke sini ya. Tapi di sini langsung aja teman-teman kuda ke petak G4. Dan ini brilliant move yang kedua. Kenapa? Karena kalau misalnya dimakan dan queen ke sini, ini tuh bakal jadi skakmat teman-teman yang tidak bisa ditahan ya. Jadi kita lihat aja di sini dilanjut oleh Shu Yi dengan menggerakkan kuda ke petak E2. Maksudnya apa? Jadi biar ada salah satu kudanya yang ke arah petak F4 buat ngejaga dari pion H3-nya teman-teman. Makanya di sini dilanjut aja oleh Shu Yi dengan menggerakkan queennya ke petak H4 ya. Jadi ini kuda memang tidak akan pernah bisa dimakan karena satu-satunya yang menahan dari skakmat hanya satu pion di F3 ini teman-teman. Kalau ini hilang, ini bakal langsung jadi skakmat ya. Makanya di sini dilanjut oleh Pranesh dengan menggerakkan kuda ke petak F4 untuk ngejaga dari pion H3-nya teman-teman. Tapi di sini Shu Yi itu belum beres teman-teman penyerangannya karena dia bisa ngekick dari kudanya dengan menggerakkan pion ke petak G5 dan sekali lagi ini belum bisa dimakan ya karena skakmat tadi. Dan di sini gimana lagi ya teman-teman, ini nggak boleh sampai pergi kudanya teman-teman karena harus ngejaga dari pion petak H3-nya ya. Lalu makanya di sini dilanjut dengan pion ke petak D4 dan di sini ada makan dan bishop makan pion teman-teman. Lalu dilanjut dengan bishop ke E3 dan bishop ke E3 ini sedikit trap aja ya. Karena kalau misalnya kalian makan di sini, ini bakal langsung kalah buat hitam teman-teman karena tiba-tiba aja ini diserang, dan ini bakal menang untuk putih ya teman-teman. Tapi Shu Yi itu belum beres dengan penyerangannya teman-teman. Ketika ini juga masih diserang ya sampai detik ini, dia itu menggerakkan bishopnya
ke petak E5 itu teman-teman. Dan ini adalah brilliant move-nya yang keempat. Dan di sini tuh udah hampir nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya teman-teman. Dan di sini Xu Yi itu punya satu cara yang menurut saya cukup menarik dengan menggerakkan queen ke petak A5 teman-teman. Niatnya apa? Niatnya adalah ketika misalnya bishopnya makan kuda, makan-makan, dan ini kan bakal jadi skakmat. Siapa tahu teman-teman dengan skak-skak ini nanti bisa jadi memperlama game ya teman-teman. Mungkin bahasanya. Tapi Xu Yi itu belum beres dengan kebrilianannya teman-teman. 4 tidak cukup untuk dia. Jadi dia menggerakkan gerakan yang terakhir kayak di video yang tadi kalian udah tonton, di mana dia itu menggerakkan queen ke petak H3 teman-teman. Dia makan pionnya dan sacrifice dari queennya. Dan di posisi inilah Grandmaster Pranesh resign the game atau menyerah karena ini adalah force checkmate into moves teman-teman, atau skakmat dalam 2 langkah dengan memaksa ya. Karena di sini kalau misalnya kalian menggerakkan yang lain apa ya, misalnya kalian entah kenapa makan bishop lah, ini skakmat ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian makan dari queen ya, ini bakal jadi skakmat oleh bishop teman-teman. Ini skakmat yang cantik banget ya. Ini kayaknya nggak mungkin saya nemuin yang kayak gini ya teman-teman. Dan kalau misalnya apa lagi ya di sini ya, misalnya sini nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman. Setelah queen makan H3 ini semua beres ya. Paling ngelama-lamain dulu kayak gini, dan tetap ya teman-teman nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi karena ini bakal jadi skakmat. Ini bahkan pilihannya ada 1, 2, 3, ini bakal jadi skakmat teman-teman. Jadi itu aja untuk game kita hari ini, di mana ada 5 brilliant move dari seorang Xu Yi teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan dadah.